Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa join di forum ini. Saya kira ini forum yang sangat baik untuk kita bisa sharing ya informasi maupun data, dan tentunya kita sharing practical knowledge di dalam kehidupan kita di industri perbankan. Yang kedua, saya sudah menyiapkan materi, barangkali saya bisa join melalui materi ini. Judulnya adalah bagaimana strategi kita memanage liabilities dan aset ketika situasi COVID-19 pandemi ini maupun pasca COVID-19 nanti. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Beberapa materi memang tadi sudah bersinggungan dengan materinya Ibu Teresia, jadi saya akan lewatin aja. Kita lanjut. Ini pertama kali kita akan masuk bagaimana COVID-19 mempengaruhi kegiatan ekonomi termasuk di sektor keuangan. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Teresia, saya lewatin aja. Terus, nah, stop di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada approach yang menarik ya, yang kita kenal dengan envisage model. Ya, ini saya ambil dari sebuah lembaga riset, yaitu dari World Bank Group. Yang intinya bahwa COVID-19 ini memang memberikan tekanan yang sifatnya multidisiplin. Ya, multidisiplin. Saya masih ingat ketika terjadi global finance crisis tahun 2008-2009, itu yang terpukul hanya di sisi, katakanlah di sisi supply sama demand shock, ya, ditambah di financial sektornya. Tapi untuk krisis yang dipicu oleh COVID-19 ini, eskalasi krisisnya bertambah, yaitu kepada ya terjadinya market crash, kemudian tambah lagi yaitu unemployment shock atau unemployment crisis. Dan ini kita bisa lihat di chart ini, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya bahwa pandemi COVID yang sifatnya mendunia ini itu berujung pada pelemahan atau weakening daripada kegiatan ekonomi, kegiatan konsumsi maupun kegiatan bisnis dalam arti umum, yang akhirnya tertransmisi juga ke sektor keuangan. Dan kita sekarang sedang ada di posisi itu. Ya, ada posisi itu. Materi berikutnya silakan. Nah, ini menarik. Sebetulnya kan sedikit ini flashback. Epicentrum daripada COVID ya itu adalah dari Cina, yaitu dari kota Wuhan dengan provinsinya Hubei. Nah, ketika pandemi COVID di Cina itu merebak, lalu memukul daripada semua kegiatan atau kegiatan ekonomi yang ada di China, ya kan, yang ada di China. Nah, mohon maaf, kembali ke yang tadi, yang epicentrum dari Cina. Slide sebelum slide ini. Nah, berhenti di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ketika ekonomi Cina itu mengalami perlambatan secara ekstrim, karena kemudian pemimpin Cina, para petinggi Cina melakukan kebijakan lockdown yang sangat ekstrim, maka semua kegiatan ekonomi, investasi, dan bisnis di Cina nyaris berhenti total. Dan kita tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu negara adidaya ekonomi saat ini di luar Amerika Serikat dan Jerman itu adalah Cina. Bahkan mungkin volume perdagangan Cina itu adalah paling besar atau terbesar di dunia dibandingkan dibandingkan dengan Amerika. Ke slide yang tadi, Mas, yang sebelumnya. Nah, ini ya, ketika ekonomi Cina mengalami pelambatan, tentu akibatnya ini bukan lagi bersifat localized outbreak atau wabahnya hanya bersifat internal Cina, tapi karena terjadinya transmisi itu dari pergerakan orang-orang melalui traveler, melalui tourist people dan sebagainya, akibatnya transmisi dari virus itu sudah mendunia, ya, masuk ke Eropa, masuk ke Amerika, dan akhirnya juga masuk ke Asia, termasuk ke Indonesia, di mana pada 2 Maret yang lalu Presiden Joko Widodo announce bahwa ada kasus positif 2 orang di Indonesia. Itulah saat kita baru memiliki tingkat awareness yang tinggi terhadap pandemi COVID yang masuk ke Indonesia.
pada saat itu terminologinya belum sampai pada level global pandemic, ya. Pada saat itu masih sifatnya seolah-olah hanya menimpa beberapa negara. Nah, tapi masuk bulan April, ketika ini sudah menjalar ke berpuluhan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara setengah miskin, maupun negara maju atau negara kaya, akhirnya WHO memproklamirkan bahwa inilah yang namanya pandemi global, yaitu coronavirus waktu itu kita kenal, kemudian berubah namanya menjadi apa namanya menjadi COVID-19 atau COVID-19, ya. Di sini kita bisa lihat dampak yang paling berat itu adalah di sektor tourism dalam arti luas, yaitu transportasi, kemudian sektor konsumer, kemudian sektor keuangan, termasuk perbankan kita, kemudian sektor energi dan sumber daya alam. Itu yang terpukul amat dalam karena coronavirus. Kenapa? Karena dengan kebijakan-kebijakan lockdown, kalau di kita dikenal dengan istilah PSBB, ini membuat transmisi atau transfer orang, barang, dan segalanya itu menjadi terdisrupsi. Dalam konteks global manufacturing supply chain itu menjadi gangguan. Apalagi kita tahu bahwa total PDB dunia atau GDP dunia itu kurang lebih 19-20% itu dikontribusi oleh Cina. Yang kedua, Cina memang menjadi titik sentral daripada kegiatan industri dunia. Jadi ketika kegiatan industri di Cina itu jatuh atau berhenti, otomatis ini mengganggu atau mendisrupsi kegiatan-kegiatan di sektor-sektor ekonomi yang langsung terkait dengan kegiatan ekonomi di Cina. Nah, kemudian sektor yang juga terpukul berat adalah kita perlu perhatikan, itu real estate. Ya, dengan adanya pembatasan social distancing, kemudian physical distancing membuat kegiatan pembangunan fisik otomatis berhenti. Ya, nah namun demikian ada juga sektor usaha atau lapangan ekonomi yang tanda petik itu diuntungkan oleh situasi pandemi ini, yaitu apa? Yaitu sektor-sektor yang terkait dengan sektor kesehatan. Kita bicara di sini misalnya medical aparatus, ya, kemudian medical devices, alat-alat kesehatan, obat-obat yang terkait dengan kesehatan, bahkan vitamin atau suplemen-suplemen kesehatan pun sekarang banyak dicari orang. Kalau di Indonesia yang paling laku keras adalah vitamin C, dan kita mencari vitamin C itu makin sulit. Nah, itu hanya satu kecil daripada sekian sektor yang diuntungkan oleh karena pandemi COVID. Kita lihat sebelah kanan Bapak sekalian, ini kurang lebih sama dengan yang akan terjadi di kita. Mungkin barangkali untuk sektor konsumer, kemudian sektor keuangan di sektor kita, kemudian energi dan teknologi atau media dan televisi, itu barangkali dalam 3-6 bulan baru kita akan mengalami titik pemulihan, ya, titik pemulihan. Tapi untuk sektor yang terkait dengan tourism, ya, pariwisata dalam arti luas, di dalamnya adalah terkandung sektor transportasi, barangkali tingkat pemulihannya relatif lebih lambat. Karena apa? Karena transmisi orang melalui angkutan umum, baik pesawat udara, kereta api maupun transportasi darat yang lain, itu akan dilakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya restriktif, yang ini membuat pemulihan daripada sektor transportasi secara umum relatif agak lamban, ya, agak lamban. Kita coba ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu yang menarik. Tadi Bu Teresa juga sudah menyinggung. Bapak Ibu bisa lihat kolom box kecil yang sebelah kanan bawah. Jadi hampir semua indeks komoditas di pasar komoditas global itu mengalami pelemahan atau pertumbuhan yang negatif, ya. Dan kondisi ini semakin diperburuk ketika pada bulan April yang lalu sampai terjadi di mana harga minyak dunia untuk kelompok West Texas Intermediate atau WTI di pasar Amerika itu sampai harganya dipatok untuk harga forward itu negatif $35 per barrel, ya. Sementara untuk harga minyak Brent yang dipasarkan di pasar Eropa itu sampai jatuh mendekati angka 15 atau $20 per barrel. Padahal kita tahu persis harga normal minyak dunia ketika ekonomi dunia itu sedang sehat atau normal, itu rata-rata berkisar 70 sampai $80 per barrel. Nah, kenapa ini sampai terjadi? Dan ini perlu kita waspadai ke depannya, karena yang terjadi adalah satu, terjadi
oversupply baik oleh negara-negara eksportir minyak dunia yang tergabung di dalam OPEC maupun yang terjadi di negara-negara non anggota OPEC. Itu satu. Yang kedua, terjadi karena ada perselisihan antara Rusia dengan Arab Saudi terkait dengan kuotasi produksi minyak dunia, di mana kedua negara eksportir dan produsen minyak ini sama-sama bersikukuh untuk tidak menurunkan tingkat produksinya. Akibatnya apa? Karena terjadi oversupply, sementara agregat demand-nya itu jatuh, maka yang terbentuk harga didikte oleh pasar, itu harganya jatuh sama sekali. Nah, karena harga oil dunia itu menjadi referensi harga komoditas yang lain, tentunya ini juga memukul ya tingkat permintaan dari komoditas yang lain, baik itu kelompok pertambangan seperti nikel, kemudian kelompok pertanian atau agriculture seperti kopi, kakao, dan lain sebagainya, termasuk karet, karena ini juga ikut secara psikologis juga ikut terpukul. Memang pada kenyataannya, pada faktanya, dengan perlambatan kegiatan ekonomi di berbagai negara di dunia, ini membuat agregat demand di setiap negara juga jatuh. Nah, kita sebagai salah satu negara eksportir yang selama ini mengendalikan daripada komoditas primer ini, tentu menjadi negara yang terpukul. Sehingga kemarin kita bisa lihat bagaimana volume maupun nilai ekspor kita untuk yang non oil ini mengalami penurunan atau pelambatan. Kita masih beruntung kemarin sampai dengan bulan Mei setidaknya kita masih bisa membukukan surplus neraca perdagangan atau trade balance kurang lebih angkanya 2 miliar US dollar, bukan karena kenaikan ekspor tapi karena penurunan impor yang sangat ekstrim ya. Karena penurunan ekspor yang ekstrim sehingga kita bisa membukukan surplus trade balance kita. Berikutnya, mari kita lihat slide berikutnya. Di halaman berikutnya, minta tolong. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya ada suatu forecast ya, ini saya ambil dari Pitchett Wealth Management, dan ini menjadi referensi di berbagai negara, bahwa kemungkinan besar harga rata-rata minyak dunia di tahun ini itu berkisar antara 20 sampai 30 dolar per barel ya. Ini untuk kelompok minyak Brent. Tapi untuk tahun 2021 ada sedikit perbaikan ya seiring dengan pemulihan ekonomi global, harga minyak dunia di forecast range-nya antara 35 sampai 45 dolar per barel. Belum ke situasi normal yaitu di level 70 sampai 80 dolar per barel. Barangkali situasi normal sepenuhnya akan tercapai mungkin di tahun 2022, kemungkinan besar. Next, di slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita sudah mulai mengalami tekanan, ya, dari 23,4 ke 21,77. Tolong ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita mulai sekarang harus memikirkan mengenai pemupuan modal atau penguatan modal atau capital planning. Bagi bank-bank mungkin yang CAR-nya sudah katakanlah di atas 20%, mungkin oke, masih bisa sedikit nyaman. Tapi bank-bank yang posisi CAR-nya mungkin sudah menjauhi angka 20%, saya kira harus berpikir bagaimana untuk bisa memperkuat posisi capital adequacy ratio ini, karena CAR ini ibarat shock breaker kita di dalam kita mengabsorb setiap potential of the risk-nya. Ya. Jadi ini roadmap yang memang saya kira bisa kita terima jika seperti ini kondisinya. Cuman ini dengan satu catatan yang harus kita penuhi, yaitu sampai dengan akhir bulan Juni ini kondisi pandemik di Indonesia itu harus sudah betul-betul sudah menurun, ya. Artinya daerah-daerah yang masuk kategori zona merah, apalagi sampai zona hitam, itu betul-betul sudah selesai, ya. Sehingga memasuki semester kedua atau kuartal 3 itu flattening the curve-nya sudah turun dan angka RT-nya yaitu reproduksi satu orang menular kepada orang lain itu sudah di bawah 1. Nah, baru kita di kuartal 4 betul-betul bisa mengegas atau menginjak gas kita lebih besar lagi di dalam kegiatan ekonomi, tapi dengan protokol kesehatan yang harus kita terus lanjutkan. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah new normal, ya. Kita lanjut. Mas, one last minute, Mas. Ya, ini. Nah, ini Bapak sekalian, materi terbaru yang baru kemarin siang saya upload ini adalah penegasan daripada OJK yang intinya adalah inilah kebijakan relaksasi OJK yang sifatnya lanjutan, ya. Yang kita bisa lihat adalah di dalam kita melakukan restrukturisasi kredit, misalnya kita diberikan kelonggaran,
tidak harus ke level KPK plus 1, yaitu komite kemudian 1 atasan kita, tapi cukup oleh komite restrukturisasi kredit dengan catatan direksi atau direktur memberikan pendelegasian wewenang kepada tim ini untuk boleh melakukan restrukturisasi kredit. Ya, saya kira catatan yang ingin saya closing adalah mari kita sama-sama manfaatkan relaksasi dari yang diberikan oleh Bank Indonesia, oleh OJK ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjalani sisa tahun ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan PR-PR kita tanpa kita mengabaikan kemungkinan-kemungkinan kita untuk tetap melakukan perencanaan bisnis, dan hampir pasti mungkin rencana bisnis bank kita akan adjust atau akan kita revisi. Karena apa? Karena ekosistemnya berubah, landscape bisnisnya berubah, membuat kita memaksa asumsi-asumsi yang sudah kita bukukan di RBB sebelumnya akan mengalami penyesuaian-penyesuaian. Demikian Mas Ipung, highlight yang ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian peserta diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih.